Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Baiklah, sebelum dimulai pelajaran kita pada pagi ini, Ibu mau tes dulu semangat anak-anak semuanya, supaya Ibu tahu anak-anak ini semangat nggak untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini. Kalau Ibu bilang semangat, adik-adik menjawab semangat-semangat luar biasa. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Semangat adik-adik semuanya. Semangat luar biasa. Baiklah, berarti sudah kelihatan nih adik-adik semua semangat ya untuk mengikuti pelajaran pada pagi ini. Baiklah, Ibu akan mengabsen adik-adik terlebih dahulu ya. Kalau Ibu panggil namanya, adik-adik menjawab hadir, Bu. Oke? Baik, Bu. Amalia Anggraini. Hadir, Bu. Yamada. Hadir, Bu. Dan Sri Hardianti. Hadir, Bu. Baiklah, semuanya hadir ya, berarti hari ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah mengenai tentang ro. Nah, sebelum dimulai pelajaran kita, Ibu mau bertanya dulu kepada adik-adik semua. Ada yang tahu nggak apa itu ro? Yang ada, Bu, bisa, Bu. Silakan Yamada. Apa itu ro? Rok merupakan bagian pakaian dari pinggang melewati panggul sampai ke bawah. Nah, benar ya yang dibilang Yamada, rok merupakan bagian pakaian mulai dari pinggang melewati panggul sampai ke bawah sesuai dengan keinginan. Biasanya rok itu dipakai menggunakan pakaian blus, pakaian jas, dan lain-lain. Nah, materi kita pada hari ini adalah pembuatan sampel making rok. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita, yaitu ada setelah guru membaca teks melalui bahan ajar, peserta didik dapat mendeskripsikan pengertian rok. Yang kedua, setelah peserta didik menyimak penjelasan guru tentang gambar rok, peserta didik dapat menggolongkan macam-macam rok dan tepat. Yang ketiga, setelah peserta didik menyaksikan video cara pengambilan rok, peserta didik mampu menentukan ukuran pembuatan rok. Yang keempat, setelah menguraikan alat pembuatan pola, peserta didik mampu menentukan alat ukur dalam pembuatan rok. Dan yang terakhir, setelah menguraikan bahan pembuatan pola, peserta didik mampu menentukan bahan untuk membuat pola dengan skala 1:4. Nah, yang pertama, seperti yang Ibu tanya tadi tentang pengertian rok. Rok merupakan bagian pakaian mulai dari pinggang melewati panggul sampai ke bawah sesuai dengan keinginan. Biasanya, rok dipakai sebagai pasangan blus kemeja. Nah, macam-macam rok. Macam-macam rok ini ada dua. Yang pertama berdasarkan dengan ukuran, dan yang kedua berdasarkan dengan siluet. Nah, yang berdasarkan dengan ukuran panjang pendeknya rok dibedakan menjadi beberapa, yaitu ada rok mikro, yang dimana rok mikro, rok yang panjangnya sampai batas pangkal paha, rok mini, rok yang panjangnya sampai pertengahan paha, rok keni, rok dengan ukuran panjangnya sampai batas lutut. Rok midi, rok dengan ukuran panjang sampai pertengahan betis, rok maxi, rok dengan ukuran panjang sampai mata kaki, dan rok floor, rok yang panjangnya sampai menyentuh lantai. Yang kedua, ada berdasarkan siluet dan pelebaran bawah rok, macam-macam rok menjadi beberapa, yaitu ada rok dari pola dasar,
Rok yang modelnya seperti pada pola dasar tanpa ada lipetan atau kerut, rok biasanya menggunakan resleting pada bagian tengah muka atau tengah belakang. Nah, adik-adik semua ada yang mau nggak membaca tentang penjelasan dari rok span dan semi span ini apa? Izin, Bu. Iya, Sri Hadianti. Rok dari pola dasar. Rok yang modelnya seperti pada pola dasar tanpa ada lipid atau keruk. Rok biasanya menggunakan resleting pada bagian tengah muka atau tengah belakang. Yang kedua ada rok span dan semi span, yaitu rok yang bagian sisi bawahnya dimasukkan 2-5 cm ke dalam sehingga terlihat kecil ke bawah, sedangkan rok semi span merupakan rok yang bagian sisinya lurus ke bawah atau bagian bawah sama besarnya dengan bagian panggul. Nah, ya, yang ketiga ada rok pias. Rok pias adalah nama dari rok pias tergantung jumlah pias atau potongan yang dibuat, misalnya rok pias 3, rok pias 4, dan rok pias 6, dan seterusnya. Yang keempat ada rok kerut. Rok yang dibuat dengan model ada kerutan mulai dari batas pinggang atau panggul sehingga bagian bawahnya melebar. Dan yang kelima ada rok kembang atau rok clock. Rok yang bagian bawahnya lebar, rok ini dikenal dengan rok kembang, rok lingkaran, dan rok setengah lingkaran. Yang keenam ada rok lipit. Rok yang mempunyai garis-garis lurus di pinggang ke bawah. Rok lipit ada 3, yaitu rok lipit pipih, lipit yang menghadap ke arah tertentu kiri dan kanan. Yang kedua ada rok lipit hadap, 2 lipit pipih yang berhadapan. Dan yang ketiga ada lipit sungkup, 2 lipit pipih yang bertentangan arah. Yang ketujuh ada rok susun. Rok susun adalah rok yang dikerut dan disusun supaya tampak lebar, jumlah susun dapat 2, 3, atau 4 sesuai model dan panjang rok. Dan yang terakhir ada rok bertingkat. Rok bertingkat adalah rok yang terdiri atas 2 atau lebih tingkat kain yang dikerut pada bagian pinggang dan pada bagian sambungan. Nah, sampai di sini pengertian tentang rok dan jenis-jenis rok. Untuk adik-adik semua, ada nggak yang belum dimengerti? Kalau belum, Ibu akan ulangi. Kalau sudah mengerti, Ibu akan melanjutkan ke materi selanjutnya. Paham, Bu. Mengerti, Bu. Baiklah, berarti adik-adik sudah mengerti ya semuanya. Materi selanjutnya tentang cara pengambilan ukuran rok. Nah, adik-adik ada nggak yang sudah pernah mengambil ukuran rok? Ada, Bu. Nah, coba jelaskan Amalia Anggreni. Untuk pengambilan ukuran rok itu apa-apa aja ukuran yang dibutuhkan? Yang pertama ada lingkar pinggang, Bu, lingkar panggul, dan panjang rok, Bu. Nah, ya benar ya yang dibilang Amalia Anggreni. Sebelum mengambil ukuran, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada ikat pinggang model tepat pada garisan pinggang. Kedua, posisi badan model harus tegak. Ukuran yang diambil untuk mengukur rok adalah 1. Lingkar pinggang atau disebut LP. Lingkar pinggang diukur sekeliling pinggang pas dahulu, kemudian ditambah 1 cm atau diberi selah 1 jari untuk pinggang, dan rok atau slack boleh dikurangin 1 cm. Yang kedua ada lingkar panggul atau disebut LPA. Diukur sekeliling badan bawah yang terbesar. Pas dulu, kemudian ditambah 4 cm atau diberi selah 4 jari. Diambil dari puncak pantat atau pantat terbesar, meteran terlihat datar.
Dan yang ketiga ada tinggi panggul. Tinggi panggul. Tinggi panggul diukur dari bawah veteran ban pinggang sampai di bawah veteran ban panggul. Yang keempat ada panjang rok. Diukur dari batas pinggang ke bawah sampai panjang rok yang dikehendaki. Di sini di PPT Ibu sudah memberi kalian link YouTube cara pengambilan ukuran supaya kalian lebih mengerti. Tetapi untuk linknya tidak Ibu buka. Adik-adik semuanya bisa melihat link YouTube-nya sendiri-sendiri. Nanti PPT Ibu akan Ibu taruh di Google Classroom. Baiklah, selanjutnya ada alat pembuatan pola. Yang pertama ada penggaris pola. Kegunaannya penggaris untuk membuat pola. Yang kedua ada pita ukur untuk mengukur tubuh dan untuk membuat pola. Yang ketiga ada skala kertas untuk mengukur dalam pembuatan pola kecil. Yang keempat ada pensil hitam, kegunaannya untuk membuat pola. Yang kelima ada pulpen untuk membuat pola. Dan yang keenam pensil merah biru untuk memberi tanda pola dan untuk membedakan pola bagian depan dan pola bagian belakang. Dan yang terakhir ada gunting untuk menggunting kertas. Nah, selanjutnya ada bahan pembuatan pola. Terdiri dari 3, yaitu kertas HVS untuk desain roknya yang mau kita buat. Yang kedua ada buku pola untuk membuat pola ukuran kecil dengan skala 1:4 dan kertas pola untuk membuat pola ukuran besar menggunakan pita ukur. Nah, selesai materi kita pada pagi ini. Anak-anak sekalian ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Baiklah, kalau misalnya tidak ada yang bertanya, Ibu yang bertanya kepada kalian. Nah, coba tadi Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam rok. Ada yang tahu nggak macam-macam rok itu ada berapa jenisnya? Izin, Bu. Ya, silakan Sri Hardianti. Macam-macam rok itu ada 2, yaitu rok berdasarkan ukuran dan rok berdasarkan siluet. Nah, iya benar ya yang dibilang Sri Hardianti. Macam-macam pola rok ada 2 macam, yaitu berdasarkan siluet dan berdasarkan ukuran. Nah, tadi baru saja kita membahas tentang alat dan bahan. Ada yang tahu nggak alat dan bahan pembuatan pola itu apa saja? Saya, Bu. Ya, silakan Amalia Anggraini. Alat pembuatan pola ada penggaris, pola, pita ukur, skala, gunting, dan lain-lain, Bu. Nah, baiklah. Berarti semua anak-anak Ibu sudah paham ya materi yang sudah Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu akan memberikan tugas yang dimana tugasnya itu individu. Yang pertama, kalian menjelaskan tentang apa itu pengertian rok yang kalian ketahui. Yang kedua, kalian membuat satu desain rok yang akan kalian buat untuk dipraktekkan nanti. Dan buat laporan sebagus mungkin dan semaksimal mungkin. Nanti dikumpul melalui kolom yang sudah Ibu kasih di Google Classroom ya. Baik, Bu. Baiklah, sekian dari presentasi mata pelajaran pembuatan sampel making rok pada pagi ini. Ibu tutup ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.